Kalian setuju nggak gubernur paling edan saat ini menurut saya adalah Kang Deddy Mulyadi? Kok bisa nih? Ini dia. Paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani. Gubernur mana yang mau membersihkan sampah sampai terjun ke sungai, bahkan tanpa baju pengaman? Ini gila banget sih. Terlepas masih banyak pro dan kontra, ada yang mengatakan itu pencitraan. Tapi dalam politik itu wajar ya. Bahkan kemarin Pak Rano Karno yang naik perahu karet, itu juga merupakan salah satu metode kepemimpinan. Dan ketegasan dari metode kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini merupakan bentuk dari servant leadership, di mana ini merupakan salah satu metode dalam memimpin yang terjun langsung ke masyarakat dan melayani. Gimana nggak edan coba? Baru menjabat beberapa hari atau bahkan belum ada sebulan kali ya. Banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Seperti yang terbaru ini kan kita lihat ya, bangunan liar di sepanjang Kali Sepak Kabupaten Bekasi itu dibongkar, bahkan beliau sendiri yang memimpin. Banyak juga kan gebrakan kontroversial seperti melarang studi tour yang dinilai kadang membebani orang tua. Tapi kalau kita lihat metode kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin mengadopsi juga nih dari cara memimpin Pak Prabowo yang otoritatif atau punya satu visi, tetapi mentalitas dan keberanian Kang Deddy Mulyadi ini sangat persis terhadap apa yang telah saya tulis di ebook Master of Influence, di mana Kang Deddy Mulyadi ini percaya bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi gini guys, ada satu faktor yang menurut saya membuat Kang Deddy Mulyadi ini sangat berani, yaitu adalah beliau ini punya media pribadi, punya channel YouTube. Jadi kalau pemimpin lain ya takut diviralin, Kang Deddy Mulyadi viralin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat yang paling pertama, saya Sainai bersama keluarga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025. Minal aidin wal aizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua saudara dan saudari saya yang beragama Muslim yang merayakannya. Baik, pada poin yang kedua kita kembali ke topik update yang terbaru terkait dengan Gubernur Jawa Barat, yakni Deddy Mulyadi, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bapak Aing ini. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai gubernur paling edan, gubernur paling berbahaya, gubernur paling tidak normal. Berbeda dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, yang baru-baru ini heboh karena mempromosikan durian. Atau berbeda dengan mantan Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Ridwan Kamil, yang saat ini viral karena diterpa masalah dugaan perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Bahkan dugaan korupsi yang tentunya nominalnya sangat fantastik. Berbeda pula dengan Wakil Gubernur di DKI Jakarta, di mana Wakil Gubernur Jakarta ini ketika ada masalah di daerahnya, ada banjir di daerahnya, dia malah pergi dengan menggunakan perahu karet. Artinya mungkin beliau ini takut kotor ataupun punya alasan-alasan yang lain. Tetapi apapun itu, semua orang, semua pemimpin punya gaya kepemimpinan, punya pola kepemimpinan, punya mindset kepemimpinan yang berbeda-beda. Dengan demikian, saya secara pribadi mau mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat, kalian itu bersyukur punya pemimpin yang benar-benar merakyat, pemimpin yang memang punya hati nurani, pemimpin yang memang punya akal untuk membangun Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu saya masih teringat baik dengan kata-kata dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa untuk membangun Jawa Barat, seorang pemimpin tidak bisa hanya duduk manis di kantor, tidak bisa hanya duduk di dalam ruangan ber-AC, harus terjun langsung untuk membangun Jawa Barat. Makanya banyak pihak yang mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat ini adalah gubernur yang paling edan, Gubernur Jawa Barat ini adalah gubernur yang paling berbahaya, Gubernur Jawa Barat ini adalah gubernur yang tidak normal dan lain sebagainya. Tentu itu adalah bentuk-bentuk
apresiasi dari masyarakat, bentuk-bentuk komentar dari masyarakat, dan sebagai seorang pemimpin, apapun yang disuarakan oleh masyarakat, Anda harus terima. Jangan pernah menjadi pemimpin yang anti kritik. Itu adalah harapan kami dari masyarakat Indonesia kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena saya secara pribadi mau katakan bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi, percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, atau mungkin prediksi saya ini terlalu dini, suatu hari nanti beliau bisa menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Pemirsa sekalian, mari kita saksikan lagi komentar-komentar dari netizen maupun gebrakan-gebrakan baru dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Yang jelas, saya akan memberantas patung di Jawa Barat, ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya, itu namanya matung, gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana dibiarkan. Itu namanya, itu patung, itu namanya. Patung itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebagai gubernur itu pemerintah provinsinya kan punya kewajiban bayar utang 500 miliar, ya kan, ke pemerintah pusat. Kan gitu loh. Itu 500 miliar 1 tahun ya kan? Per tahun, Iya. ya kan, sampai 2029. Ya, Sampai totalnya 3,4 triliun. Saya kan nanya, utang ini bekas apa sih? Ini hutang pen, Pak. Saya kan pengetahuannya terbatas. Pen itu apa? Gitu kan, gitu loh. Kan dijelasin tuh. Kan gitu. Pen itu program pemulihan ekonomi Oh nasional. iya, pemulihan ekonomi nasional itu lebih pinter dibanding saya. Kemudian iya, berapa pemulihan ekonomi nasional itu? 3,4 triliun pinjamannya. Kan saya nanya dong, uangnya dipakai apa? Disebutin lah kan, dipakai bangun pasar, dipakai bangun kreatif center, dipakai bangun infrastruktur jalan, dipakai bangun rumah rakyat miskin, kan gitu loh. Kemudian dipakai bangun alun-alun, kota, pakai bangun pasar, kan itu loh skemanya. Terus dipakai juga bangun Masjid Al-Jabar. Itu kan kata pejabat Pemprov, bukan kata saya. Bahwa itu utangnya juga untuk kegiatan Masjid Al-Jabar. Kan selesai. Kan saya bilang, saya nggak ada masalah, kita bayar gitu loh. Oke. Cuman kan waktu itu dari sisi kalkulasi saya sebagai orang yang pernah juga jadi bupati. Nah kan waktu itu saya tanya lagi, anggaran hibah Pemprov waktu itu berapa sih? Karena ada hibah pendidikan yang itu menjadi kewajiban pemerintah, ya katanya 11 triliun. Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Ya. Kan gitu loh. Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa, atau 3 triliun. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjam duit? Ya. Kan sebenarnya cukup ya. Cukup. Kan Cukup. Sendiri aja gitu maksudnya. Sendiri aja, ngapain sih pinjam? Gitu loh. Oke. Jawabannya apa, Kang, waktu itu? Ya nggak tahu kan, itu setap, mana bisa jawab. Iya sih. Oh iya juga Pak ya. Ya juga kan sekarang. Baru nggak sekarang. Namanya setap kan, Iya. ya apapun dia melaksanakan tugas. Kan saya kan ngomong gitu aja. Pemerintah provinsi masih punya kewajiban juga dalam setiap tahun. Iya, bayar. Yaitu untuk bukan biaya pemeliharaan. Yang mencapai 45 miliar per tahun untuk biaya pemeliharaan masjid. Orang kan jadi menafsirkan yang macam-macam. Lah kalau saya mah kan nanya, bertanya berikut lagi, kenapa sih sampai segitu? Kan dalam pandangan saya kan 45 miliar gede. Iya. Gitu loh, karena bayar listrik segala macam. Oh iya, kan saya kan gitu aja. Ini juga nih, Gubernur Jawa Barat nih, nyari-nyari simpatik aja hidupnya.
Ngapain sih Pak nyemplung-nyemplung ke selokan, nyemplung-nyemplung ke got kayak gitu tuh ngapain sih Pak, ke sungai-sungai gitu, ngebersihin sampah ngapain sih Pak? Para Bapak udah di atas saya tinggal tunjuk kayak gitu Pak. Bapak tuh harus mikirin tuh safety first Pak, safety first, you know? Kayak kita ambil contoh deh ya kan, Gubernur Jakarta noh, ya kan Pak? Noh, lihat, mau ngelihat warga-warga yang kebanjiran aja nih, banjirnya seleher kucing, pakai perahu karet Pak. Pakai perahu karet didorong-dorong, noh. Ya kan? Itu wakilnya, Pak. Kalau gubernurnya, pakai helikopter, Pak, di atas, Pak. Bapak nggak mau mencontoh mereka, Pak? Bapak harus mencontoh, Pak. Harus mencontoh. Ngapain, Pak? Ngebersih-bersihin sungai ngapain, Pak? Udah biarin aja sih. Ih, nanti gatel-gatel loh, Pak. Bener deh, Pak. Nanti gatel-gatel, Pak. Jangan nyemplung-nyemplung sungai, ngebersihin sampah kayak begitu, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Ingat Pak, safety first, oke? Bayangin Pak, ada teman Bapak, ya kan, ngeliatin banjirnya cuma semata kaki doang, pakai perahu Pak. Bapak ini nyemplung nih ke sungai, segini lagi Pak. Kagak mau pakai ituan Pak, apa ya namanya, jet pakai, apa kek? Tapi jujur Pak, saya sebagai warga Jawa Barat sangat mengancungkan jempol buat Bapak. Kalau jempol saya ada 10-10-nya saya giniin Pak. Sayangnya cuma ada 2 doang. 2 lagi kaki. Kan kagak pantas kalau misalnya begini juga Pak. Bapak hebat, jiwa-jiwa untuk membela rakyat, jiwa-jiwa kemasyarakatannya tuh jempol banget Pak. Pokoknya the best buat Kang Deddy Mulyadi. Best. Gubernur gua yang paling best. Nggak kayak gubernur no. Apaan? Banjir cuma seleher kucing aja pakai perahu karet. Helikopter. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini menariknya kita mendengar penjelasan dari seorang Kang Deddy Mulyadi tentang polemik pembangunan Masjid Al-Jabar di Jawa Barat di eranya Bapak Ridwan Kamil itu. Menariknya di sini ketika kita melihat bagaimana seorang Kang Deddy Mulyadi begitu tenang. Rupanya seorang Kang Deddy Mulyadi ini dia benar-benar paham dalam pengelolaan dana hibah. Dia benar-benar paham dalam pengelolaan APBD. Ya, memang kita tahu bahwa seorang Kang Deddy Mulyadi sebelum menjadi seorang gubernur hari ini, beliau punya banyak pengalaman dalam dunia kepemimpinan. Mulai dari wakil rakyat sebagai anggota dewan atau anggota DPRD, hingga beliau menjadi wali kota, hingga beliau menjadi bupati. Di sanalah ada segudang ilmu, ada segudang pengalaman, ada segudang cerita, ada berbagai macam persoalan yang telah beliau selesaikan. Sehingga kita tidak heran ketika beliau dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat ini, beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang benar-benar mau mensejahterakan rakyatnya. Mungkin ketika beliau masih menjadi anggota dewan atau mungkin beliau ketika menjadi bupati, segala keputusan, segala kebijakan mesti disampaikan kepada atasan yakni orang nomor 1 di Jawa Barat. Tetapi berbeda dengan hari ini. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya bisa menginspirasi dan bisa memotivasi seluruh pejabat-pejabat publik, khususnya para gubernur yang ada di negeri ini. Kalian semestinya malu ketika melihat gubernur di tempat lain mereka sudah sukses untuk bekerja, melakukan berbagai tindakan, melakukan berbagai macam perubahan, tetapi ada gubernur yang masih sibuk untuk mempromosikan durian. Yang paling konyolnya lagi ketika ada wakil gubernur yang takut kotor. Anda menurut saya tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Anda menurut saya tidak pantas untuk berada di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat sedang mengalami musibah. Pemirsa, saya berharap bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini bisa menjadi inspirasi untuk generasi penerus bangsa,
untuk saudara dan saudari saya saat ini yang mungkin sedang berjuang untuk menggapai posisi tertentu, entah itu di perusahaan maupun di tengah masyarakat. Mari jadikanlah orang-orang baik sebagai motivasi dalam diri kita, bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka atau apa yang dilakukan oleh mereka bisa menginspirasi diri kita, bisa memotivasi kita agar di suatu hari nanti kita bisa seperti mereka. Karena sangat jarang dan sangat susah di negara kesatuan Republik Indonesia ini kita menemukan pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain di sesi terakhir ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gubernur paling tidak normal se-Jawa Barat yang satu ini apakah akan terus melangkah dengan ketidaknormalannya atau bergerak dengan keanehan? Tulis dong di kolom komentar. Nah, fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Hei Ibu Kofifa, beranilah seperti Jawa Barat. Sama-sama raja daerah, gubernur. Masa omon-omon tok, ayo kebijakannya diturunkan. Tidak perlu kita merasa gengsi, merasa rendah. Sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti Jawa Barat. Kalian warga Jawa Barat boleh berbangga hati ya, boleh ya, boleh berbahagia kalian tuh karena punya Bapak Aing ya. Tapi kami warga-warga yang lain, warga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Bali pada khususnya, kami akan menyusul. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Nah, tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih, dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Hormat dan salut untuk Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dia mencium tangan mantan gurunya waktu di SMA, Bapak Haji Anang Jauridin, yang sekarang menjabat ketua Barnas di Jawa Barat. Begitu adab junjung tinggi pada mantan gurunya, dia mencium tangan walaupun dia sekarang menjabat sebagai gubernur dan gurunya bawahannya. The best selalu Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing yang selalu tegas dengan kebijaksanaannya. Mantap. Ini adalah jenis durian blackthorn. Walah Bu yang lain udah pada kasih gebrakan. Lah Gubernur Jawa Timur umum sampai duren. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar-komentar dari netizen maupun update-update terbaru mengenai Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Ada banyak hal sesungguhnya yang bisa menginspirasi kita semua. Kalau seorang pemimpin yang malu, pastinya ketika dia menyaksikan rekan sejawatnya sudah berjuang, sudah melakukan berbagai macam perubahan, sudah melakukan berbagai macam gebrakan-gebrakan baru, pastinya dia akan mengikuti jejaknya. Tetapi kalau seorang sosok pemimpin pengecut, sosok pemimpin yang hanya menikmati uang rakyat, sosok pemimpin pecundang, pasti dia akan tertawa ketika melihat apa yang dilakukan oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Karena perlu saya tegaskan bahwa gaya kepemimpinan dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita sebagai masyarakat harus berani untuk menyuarakan agar pemimpin kita bisa sadar, agar pemimpin kita bisa tahu diri, agar pemimpin kita bisa tahu malu. Jangan hanya makan gaji buta dari pajak rakyat. Semoga saja hal-hal positif yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang bikin iri masyarakat di Indonesia ini bisa ditiru oleh
para pemimpin, khususnya para gubernur yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.